wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Dan tak lupa pula melalui mimbar ini khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itu pula yang menjadi sebaik-baik bekal tatkala nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang singkat ini mari sama-sama kita mengambil pelajaran dari nasihat uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu muhlikat." Ada 3 hal yang membinasakan manusia. Yang pertama kata Rasulullah, syuhun muta'un. Hal pertama yang dapat membinasakan manusia adalah kekikiran yang dituruti. Allah Subhanahu wa taala tatkala mencipta manusia, maka pada diri kita Allah Subhanahu wa taala sertakan bibit-bibit kefasikan. Tapi Allah juga mengilhamkan kepada kita bibit-bibit ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang-orang yang kemudian berusaha memelihara dan kemudian membina sifat-sifat ketakwaan yang ada pada dirinya, inilah dia orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang kemudian memperbesar, memupuk dan memelihara sifat-sifat keburukan yang ada pada dirinya, inilah dia orang-orang yang merugi. Dan salah satu sifat bawaan yang dimiliki oleh manusia adalah kekikiran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ketika kekikiran itu diperturutkan, maka kekikiran itu akan membawa kebinasaan bagi siapa saja. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang manusia itu bisa kikir? Karena dia merasa segala sesuatu yang dia dapatkan, segala sesuatu yang dia miliki, itu semuanya berdasarkan dari jerih payahnya saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Qarun di dalam Al-Qur'an ketika dia mengatakan wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusyuza. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmi 'indi. Ketika dikatakan bahwa dari mana harta itu dia dapatkan, dia mengatakan, ini semua aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki.
Sehingga ketika dia memahami bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu atas dasar jerih payahnya, maka tidak ada alasan bagi dirinya untuk membagi harta-harta itu kepada orang lain. Untuk apa saya membagi harta yang saya miliki? Sementara semua harta itu saya dapatkan dari keringat saya sendiri. Sementara orang beriman memahami bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan, segala sesuatu yang dia miliki, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan dari Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang mengatakan hadza min fadli rabbi, bahwa sesungguhnya ini adalah karunia dari Tuhanku yang menjadi ujian bagiku apakah aku menjadi orang-orang yang bersyukur atau aku menjadi orang yang kufur. Apa bentuk kebinasaan bagi orang-orang yang kikir? Yang pertama, di dunia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwa-jiwa orang yang kikir itu menjadi sempit. Walaupun mereka itu memiliki harta yang melimpah ruah, tapi tatkala kekikiran itu sudah menguasai jiwanya, maka jiwanya itu akan menjadi sempit. Siang dan malam yang dia pikirkan adalah hartanya dan terus memikirkan hartanya. Dan tatkala puncaknya harta yang dia cintai itu hilang, dan inilah yang mengakibatkan goncangan jiwa bagi sang pemilik harta. Dan tak jarang orang-orang seperti ini akan mengidap penyakit stres dan lain sebagainya, sehingga penyakit itu pun kemudian membinasakannya. Itu di dunia. Bagaimana dengan akhirat? Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang-orang yang diberikan keluasan harta kepada mereka, dan kemudian mereka tidak mau menunaikan perintah-perintah Allah untuk membagikan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa harta itu akan Allah ubah menjadi seekor ular yang begitu besar dan akan mematuk kepalanya, dan seraya ular itu mengatakan, aku adalah harta yang engkau tumpuk dulu ketika di dunia. Dan kemudian Rasulullah SAW membaca sebuah ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka itu adalah kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Justru itu adalah keburukan bagi mereka. Orang baru merasakan bagaimana meruginya harta-harta yang dia tumpuk ketika di dunia, ketika nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian besar harta itu akan Allah tanya, dari mana dan kemana kamu belanjakan? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang oleh Rasulullah SAW dikatakan akan membinasakan manusia adalah wahawa muttabaun, hawa nafsu yang senantiasa diikuti, hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Pada kesempatan kali ini kita tidak membahas hawa nafsu yang kita perturutkan untuk hal-hal yang Allah haramkan, karena pasti ujung dari itu adalah kebinasaan. Tapi pada hari ini yang perlu kita waspadai juga, tatkala hawa nafsu kita perturutkan untuk hal-hal yang secara fikih boleh. Pada hari ini kita hidup di zaman modern yang segala sesuatu itu diukur dengan materi. Kemuliaan seseorang diukur dengan seberapa megah rumah yang bisa dia buat, seberapa mewah kendaraan yang dia kendarai, seberapa mahal pakaian dan makanan yang bisa dia beli. Itulah alat ukur yang digunakan oleh manusia pada hari ini. Sehingga demi mendapatkan pengakuan dari masyarakat, demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang bahwa dia orang kaya, dia orang berada dan lain sebagainya, akhirnya dia rela untuk memperturutkan hawa nafsunya untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak dia butuhkan, tapi hanya semata-mata untuk memperturutkan apa yang dia inginkan agar dia mendapatkan pengakuan dari orang lain. Inilah yang akan membinasakan manusia. Dan untuk mendapatkan itu semua, tidak jarang di antara kaum muslimin pada hari ini rela untuk berhutang. Padahal Rasulullah SAW begitu banyak mengajarkan kepada kita doa-doa untuk berlindung dari hutang pihutang.
Dalam sebuah doanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal ajizi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di dalam doa yang lain Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan kepadanya dari siksaan kubur, dari fitnah Dajjal, dan juga dari hutang. Saking seringnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari hutang, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau begitu sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari hutang?" Dan kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Innar rajul idza gharima haddatsa fakadzaba." Sesungguhnya seorang itu ketika dia suka berhutang, maka dia sering berdusta ketika berbicara. Wa wa'ada fa akhlafa, dan kemudian ketika dia berjanji, dia sering mengingkari janjinya. Itulah tabiat orang yang suka berhutang. Dan kemudian salah satu dari tabi'in yang menjadi khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, "Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang meskipun kalian merasa kesulitan. Karena sesungguhnya hutang itu adalah kehinaan di siang hari dan hutang itu adalah kesengsaraan di malam hari. Di siang harinya kita begitu hina di hadapan orang-orang yang memberikan kepada kita hutang. Di malam hari hutang-hutang itu bisa membuat kita tidak bisa tidur. Dia menjadi kehinaan di siang hari dan menjadi kesengsaraan di malam hari. Tapi justru pada hari ini hutang itu dikemas dengan sedemikian rupa sehingga menjadi gaya hidup. Orang pada hari ini bangga memiliki kredit card, padahal itu kartu hutang. Padahal Rasulullah berlindung dari hutang. Tapi pada hari ini demi gaya hidup orang mau berhutang. Ada seorang ustadz menceritakan pengalaman sahabatnya di sebuah media sosial. Betapa mengerikan sebuah hutang pihutang itu. Ketika sahabatnya ini memiliki gaji sekitar 50 sampai 60 juta per bulan. 50 sampai 60 juta per bulan. Dengan gaji sebegitu besar, dia merasa bisa membeli rumah yang besar, membeli kendaraan mewah, membeli pakaian-pakaian yang mahal, tentu dengan berhutang. Karena merasa dengan uang yang besar, dia bisa melunasi hutang itu. Akhirnya dia beli rumah yang besar, kendaraan yang mewah, baju-baju yang mahal. Dan tidak disangka datanglah pandemi. Yang membuat begitu banyak sektor usaha bangkrut. Ada begitu banyak sektor usaha yang mem-PHK karyawannya, termasuklah sahabat ini. Sehingga kemudian dia di-PHK. Sementara hutangnya masih menumpuk di bank. Kebinasaan yang dia dapatkan. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Bahkan tidak jarang di lingkungan kita rela menggadaikan SK-nya ke bank. Tatkala awal bulan dia melihat sisa gajinya hanya beberapa ratus ribu saja. Dan dia baru menyadari tatkala uang dipotong untuk cicilan rumah, uang dipotong untuk cicilan kendaraan, ternyata yang sisa untuk dimakan hanya beberapa ratus ribu saja. Dia baru menyadari uang itu tidak cukup. Apa yang terjadi? Dengan terpaksa dia melakukan korupsi di kantor. Melakukan korupsi di tempat dia bekerja. Perkara yang seharusnya mubah tadi. Membeli mobil, mubah, boleh-boleh saja. Membeli rumah, mubah, boleh-boleh saja selama harta yang kita gunakan halal. Tapi tatkala rumah, kendaraan, pakaian yang kita beli bukan atas dasar kebutuhan, tapi hanya semata-mata atas dasar keinginan, apalagi gaya hidup, agar dinilai oleh orang lain menjadi orang-orang yang kaya, maka inilah yang menjadi kebinasaan bagi kita. Kalau kita bertanya mengapa perilaku riba, transaksi riba merajalela, salah satunya karena memang pemilik modal-modal besar di dunia ini membuat sistem riba.
Tapi jangan lupa, salah satu yang membuat transaksi riba ini menjadi subur adalah perilaku konsumtif dari umat Islam. Membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan, tapi justru memilih membeli sesuatu yang dia inginkan. Inilah dia kebinasaan, perkara kedua yang mampu membinasakan manusia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian perkara yang terakhir yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan menjadi sesuatu yang bisa membinasakan kita adalah wa'ijabul mar'i binafsih. Penyakit ujub yang dimiliki oleh setiap jiwa. Apa itu ujub? Perasaan takjub, perasaan bahwa dirinya hebat, perasaan bahwa dirinya lebih dari orang lain, perasaan bahwa dirinya lebih mulia dari orang lain. Itulah dia ujub. Apa yang membuat seseorang itu ujub? Ada orang yang terperangkap dalam jurang ujub itu karena dia memiliki harta yang banyak. Ada yang menjadi ujub karena dia merasa ilmunya lebih tinggi dari orang. Bahkan ada yang terserang penyakit ujub karena merasa amal solehnya lebih baik daripada orang lain. Dan inilah yang mampu dibinasakan oleh penyakit ujub tadi. Membinasakan apa? Membinasakan pahala-pahala yang dilakukan oleh para ahli ibadah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, "Laulam takunu tudznibun." Andai saja kalian tidak lagi melakukan perkara-perkara atau berbuat dosa, khasyitu alaikum, maka aku khawatir pada diri kalian, ma huwa akbaru min dzalik, sesuatu yang lebih besar dari perkara dosa tadi. Apa itu? Al-ujba, al-ujba. Ujub, ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai 2 kali. Mengapa penyakit ujub itu membinasakan? Yang pertama, karena penyakit ujub ini merupakan salah satu induk dari penyakit-penyakit hati yang lain. Tatkala dia takjub pada dirinya, karena amal soleh yang dia lakukan, lambat laun dia membutuhkan pengakuan dari orang. Pengakuan bahwa dia adalah orang yang taat. Pengakuan bahwa dia adalah orang yang baik. Sehingga dia butuh untuk memamerkan perkara-perkara kebaikan yang dia lakukan. Sehingga kemudian dari penyakit ujub, dia terjerumus kepada penyakit riya. Ketika orang sudah begitu takjub dengan dirinya, maka dia tidak mau lagi jika ada orang yang bersaing dengan dirinya dalam perkara harta. Ketika ada orang lain yang dianggap lebih daripada dirinya, dia tidak mau. Dia tidak terima ketika ada orang lain lebih darinya. Sehingga kemudian penyakit ujub ini akan melahirkan penyakit hasad. Ketika penyakit ujub ini semakin menggurita, penyakit ujub ini pun akan melahirkan penyakit sombong. Apa yang membedakan sombong dan ujub? Rasulullah SAW mengatakan, al-kibr. Sombong itu adalah bataral haq. Ketika kamu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Ketika kamu melecehkan orang lain. Orang-orang yang memiliki penyakit ujub berpotensi pada dirinya memiliki penyakit-penyakit hati yang lain. Bahkan Rasulullah SAW, jangankan sombong yang begitu besar yang menguasai hati manusia, andai saja kesombongan itu ada pada diri kita sebesar biji sawi saja, maka tidak akan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga nasihat dari uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mampu memberikan kepada kita peringatan untuk senantiasa mewaspadai diri kita agar kita tidak dibinasakan oleh perkara tadi. Yang pertama adalah syuhun muta'un, kekikiran yang diperturutkan. Yang kedua, wahawa muttaba'un, yaitu hawa nafsu yang senantiasa kita ikuti. Dan kemudian penyakit ujub. Dan kepada Allah pula kita memohon perlindungan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari 3 perkara tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.